Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati seluruh dosen kampus ITS Surabaya beserta mahasiswanya, yang saya hormati para bunyai, para asatidz, dan seluruh jamaah kajian Mudharah Shalihah pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah dalam acara kajian Mudharah Shalihah yang menjadi agenda rutinan tiap Jumat oleh RMI Jawa Timur dengan tema sejarah Maulid Nabi. Keduanya salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sampai saat ini kita bisa menikmati yang namanya kelezatan nikmat iman dan Islam. Kepada Iki nopo saya bantu share screen nih? dalam Saya bantu share screen nggih. ya. Nopo sampun terlihat? Nggih, sampun. Sebelumnya saya mohon maaf karena terus terang untuk pertemuan kali ini saya benar-benar tidak ada prepare sama sekali, karena baru kemarin saya mendapatkan info untuk mengisi kajian pada siang hari ini dan baru selesai ini tadi materinya. Jadi saya mohon maaf apabila ketika nanti dalam penyampaian materi terdapat banyak sekali kekurangan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengawali pertemuan pada kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang refleksi dan sejarah singkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ini ada kesalahan ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Mbak. Yang pertama, saya ingin membahas tentang beberapa istilah maulid, yang mana istilah maulid ini ada beberapa istilah yang sudah biasa terdengar di masyarakat. Yang pertama adalah maulid, yang kedua adalah maulud, yang ketiga adalah ihtifal maulid. Maulid artinya secara bahasa sebenarnya adalah berkenaan dengan waktu kelahiran Nabi. Jadi kalau misalkan diartikan, kalau misalkan disebut maulid Nabi, itu secara bahasa sebenarnya bukan peringatan memperingati kelahiran Nabi, bukan. Kalau disebut maulid, masyarakat kita sudah terbiasa menyebutnya dengan acara maulid Nabi. Yang kedua adalah maulud, bisa disebut dengan maulud. Nah, ini juga salah kaprah. Itu bahasa artinya adalah bayi yang dilahirkan. Jadi kalau menunjuk kata maulud sebenarnya menunjuk kepada yang dilahirkan. Dalam hal ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ihtifal maulid. Nah, ini yang menurut saya paling benar, karena secara bahasa ihtifal artinya perayaan, sedangkan maulid adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya secara istilah kata maulid itu yang paling benar secara bahasa adalah ihtifal maulid atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada acara apa, ada acara maulid, mungkin lebih cocoknya disebut dengan
acara peringatan Maulid atau acara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu secara bahasa. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang beberapa pendapat tentang waktu kelahiran Nabi Muhammad. Ketika saya menulis materi ini tadi, sebenarnya dulu saya tuh pernah terinspirasi dari pengajian atau ceramah dari Gus Baha. Gus Baha menjelaskan bahwasanya saat ini terdapat banyak sekali macam-macam pendapat tentang kapan dilahirkannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Perbedaan pendapat tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk menghubungi Neng Zulfa. Untuk para jamaah hadirin yang hadir, mungkin bisa ditunggu sebentar.
Halo, Zulfa. Assalamualaikum. Apa bisa suara saya? Halo, nih Zulfa. Assalamualaikum, Neng Zulfa. Assalamualaikum, Neng Zulfa. Apakah bisa mendengar? Apa bisa mendengar suara saya? Sepertinya Neng Zulfa masih ada kendala jaringan. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Mohon maaf, sepertinya Neng Zulfa ini lagi ada kendala dengan mikrofonnya. Mungkin bisa dicoba untuk lift terlebih dahulu. Setelah itu bisa kembali join ke meeting Zoom-nya.
Assalamualaikum Neng Zulfa, apakah sudah bisa mikrofonnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ning. Waalaikumsalam, Neng. Ya, sudah terdengar, Neng. Masih kulkas dulu anak-anak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Dia sudah terdengar, Neng. Bagaimana, Neng? Apa bisa dilanjutkan untuk materinya? Ya, ini masih ada kendala jarak. Ya. Ning ngapunten, mungkin yang Zoom satunya diskonekkan mawon audionya. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Bisa saya mulai. Halo, Mbak Syada. Halo, enggak, Neng. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus di saya. Oke. Enggak, bisa Baiklah, dilanjutkan. saya lanjutkan lagi untuk materi tentang refleksi dan sejarah Maulid Nabi Muhammad. Tadi saya sebutkan bahwasanya menurut di kalangan pakar sejarah ada perbedaan pendapat tentang kapan waktu tepatnya kelahiran Nabi Muhammad, meskipun secara jumhur ulama semuanya mengatakan lahirnya Nabi Muhammad itu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan wafatnya di tanggal yang sama, yaitu 12 Rabiul Awal. Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwasanya setelah mendengar ceramah dari Gus Ba, bahwasanya ada perbedaan pendapat tentang waktunya kelahiran Nabi, saya mencoba untuk menelisik lebih jauh dengan mencari sumber referensi yang berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut. Ternyata memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang kelahiran Nabi, meskipun yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Dan di sini kami tidak mencantumkan tahunnya karena memang saat itu belum ada tahun yang pasti, yaitu karena tahun sebelum adanya Hijriah itu tahunnya masih berkisar pada peristiwa yang ada pada saat itu. Jadi tidak ada yang namanya angka secara pasti, tidak ada. Ada kemudian secara pasti itu ketika kalender Hijrah dikemukakan pada masanya Umar bin Khattab.
Yang pertama 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, dan 8 Rabiul Awal. Sampun Mbak Syada, selanjutnya. Ini adalah teks kitab yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal. Jadi ada banyak kitab ya yang membahas bahwasanya kelahiran Nabi itu pada 12 Rabiul Awal. Salah satunya adalah Sirah Ibnu Hisham. Juga ada lagi Sirah Ibnu Ishaq, tapi saya mencantumkan di sini kitabnya Sirah Ibnu Hisham karena apa yang paling terkenal adalah Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq. Di sini dikatakan Wulida Rasulullah SAW yaumal isnain isnata asyra lailah khalat min syahri Rabiul Awal amal fil. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal pada malam hari tahun gajah. Ini untuk dalilnya yang tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian yang ini teks kitab Nurul Yakin saya dapatnya yang syarahnya ya, bukan yang khulashahnya. Dan teks kitab Nurul Yakin ini biasa dipakai di kalangan pesantren-pesantren pada umumnya, memakai Mukhtasar Nurul Yakin. Di sini disebutkan bahwasanya waqad haqqaqal marhum Mahmud Pasha Al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumul isnain tasi' Rabiul Awal muwafiq 20 min April niki nggih tahun 571. Disebutkan bahwasanya salah seorang ahli falak yaitu Mahmud Pasha Al-Falaki yang dimana beliau itu dari Mesir yang merupakan astronom terkemuka di dunia Islam yang berasal dari Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya menurut beliau bahwasanya meskipun yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal, tapi menurut beliau itu setelah beliau hitung-hitung itu sebenarnya Nabi Muhammad lahirnya itu pada tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571. Jadi meskipun sama-sama hari Seninnya, tapi bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi mundur sedikit, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Dan beliau juga memastikan bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan 1 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Jadi peristiwa tahun gajah. Kenapa kok bisa disebutkan bertepatan dengan 1 tahun peristiwa gajah? Karena ada beberapa ulama tarikh yang lain yang mengatakan bahwasanya kelahiran Nabi itu ada yang mengatakan setelah 1 tahun peristiwa gajah itu, ada yang mengatakan berapa bulan kemudian, ada yang mengatakan berapa 3 tahun sampai 11 tahun kemudian. Tetapi beliau mentarjih pendapatnya bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad itu terjadi setelah 1 tahun peristiwa gajah atau penyerbuan gajah yang dipimpin oleh raja dari Yaman. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini adalah Muhammad Pasha Al-Falaki yang saya sebutkan tadi, bahwasanya beliau menyebutkan kelahirannya Nabi Muhammad bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi pada tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, meskipun tadi ada 3 pendapat, ada 3 pendapat, tapi saya hanya mencantumkan 2 pendapat saja, karena yang paling masyhur itu 12 Rabiul Awal dan 9 Rabiul Awal. Nah, kemudian saya, kalau bahasanya ngapunten, kalau bahasanya anak sekarang itu kepo, kepo saya ingin membuktikan apakah napa namanya benar. Kira-kira di antara 3 pendapat itu mana yang lebih mendekati benar gitu. Terus yang menjadi acuan adalah bahwasanya ulama tarikh semuanya itu sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu lahirnya itu pada hari Senin, bukan pada hari Selasa atau Rabu atau Kamis. Jadi dari 3 pendapat itu saya kemudian mencari-cari mana yang bertepatan dengan hari Senin, karena hadis sahihnya menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu berpuasa hari Senin karena beliau menghormati hari kelahiran beliau. Jadi yang kita jadi acuan adalah hari Seninnya. Kemudian saya memakai ini konversi kalender dari Miladiyah ke Hijriyah. Miladiyah ke Hijriyah, yaitu menghitung hitungan dari hitungan kalender Masehi ke Hijriyah. Kenapa kalau saya tidak menghitungnya dari konvensi Hijriyah ke
miladiah, karena kalau hijriah dari miladiah tidak mungkin ya, karena kita tidak tahu tepatnya tahun gajah itu tahun berapa. Tapi kalau misalkan dikonversi dari miladiah ke hijriah, maka di situ kita akan temukan angka-angka yang bisa sekiranya memberikan hasil yang kita inginkan, karena ada acuan angkanya. Kalau misalkan peristiwa gajah itu tidak ada acuannya sama sekali. Jadi saya nyoba mencari ini sesuai dengan hitungannya Mahmud Pasha Al-Falaki, itu tanggal 20 April tahun 571 Masehi, dan ketemunya adalah hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, dan tahunnya adalah Min 52 Hijriah. Kalau misalkan Min 52 Hijriah itu berarti peristiwanya 52 tahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian saya hitung lagi lebih komplit lagi. Lebih komplit lagi. Kalau kita hitung bahwasanya Nabi Muhammad itu beliau menjadi rasul, diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Pada 40 tahun. Oke, kemudian setelah 40 tahun dari kelahirannya, 40 tahun, kemudian bertugas di Mekah, Masya Allah. Oke, bertugas di Mekah, menyampaikan risalahnya di Mekah itu selama 12 atau 13 tahun, baru kemudian hijrah. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung 40 ditambah 12 atau 13 tahun itu berarti sekitar 52 tahun. Jadi kalau misalkan dihitung dengan konversi kalender ini dari miladiah ke hijriah, sepertinya lebih mendekati benar gitu. 52 itu berarti sama dengan, ini kan berarti kan 52 peristiwa tahun gajah itu berarti 52 tahun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Nabi hijrah menjadi rasul sekitar 12 sampai 13 tahun. Jadi hitungannya mendekati tepat kalau menurut saya gitu. Tapi ini hanya sekedar hitungan maksudnya tidak sama sekali tidak mengurangi tentang makna milad itu sendiri. Ini hanya perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lain, tetapi semua ulama masyhur bahwasanya kelahiran beliau itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, bukan 9 Rabiul Awal, meskipun kalau dalam kehitungan konversi miladiah ke hijriah itu lebih mendekati pada 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal, kemarin saya hitung itu sekitar hari Kamis, bukan hari Senin. Nah, kemudian ini kemudian saya sempat ada pertanyaan juga. Banyak literatur dalam sejarah Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan nama Nabi Muhammad seperti semacam itu kan diberi oleh kakeknya, diberikan oleh kakeknya. Dan banyak literatur sejarah mengatakan bahwasanya nama Muhammad itu sendiri sebenarnya kurang ngetren, karena sebelumnya itu nama-nama sebelum Nabi Muhammad lahir itu rata-rata memakai nama seperti kaitannya dengan binatang atau kekuasaan dan lain sebagainya. Dan hal yang terpuji semacam ini yang bernama Muhammad ini baru terdapat pada Nabi Muhammad. Jadi waktu itu menjadi sangat fenomenal karena Nabi Muhammad baru pertama kali ada nama yang memakai nama yang beda lain daripada lain. Saya sempat membaca di bukunya Profesor Dr. Quraish Shihab tentang secara singkat Nabi Muhammad. Buku tersebut spesial karena beliau menulisnya di Madinah. Akhirnya adalah di Madinah, beliau menghatamkan bukunya waktu itu menulisnya di Madinah di dekat makamnya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya nama Muhammad itu sendiri sebenarnya sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada sekitar 3 orang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan sekitar 20 orang. Jadi Nabi Muhammad memakai nama Muhammad ini bukan yang pertama kali, tapi sebelumnya sudah ada.
Ngoten. Akhirnya kemudian saya cari literatur yang berkaitan dengan apa yang tertulis dalam bukunya Profesor Dr. Prasyihab. Akhirnya saya menemukan kitab ini yang menjelaskan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad lahir ada beberapa orang Arab, bangsa Arab Quraisy yang memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad. Terjemahnya di sebelahnya, Mbak Syada. Nah, teks yang tadi saya terjemahkan secara singkat. Bahwasanya ada 3 nama Muhammad sebelum kalian Nabi Muhammad, dikarenakan ayah mereka sudah mengetahui akan datangnya berita Nabi akhir tersebut di akhir zaman. Karena sudah mendengar kabarnya dari para pendeta sebelum-sebelumnya dari agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Jadi dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil sendiri sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad ini sudah dikabarkan dalam kitab-kitab Samawi sebelumnya dan memiliki nama Ahmad atau Muhammad semisal dengan itu. Makanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada beberapa orang Arab yang mengetahui kabar tentang Taurat dan Injil tersebut, kemudian mencoba ingin memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad atau Ahmad dengan harapan bahwasanya tokoh yang dimaksud dalam kitab Taurat ataupun Injil itu jatuh pada anak mereka. Jadi ada 3 nama di sini, yaitu Muhammad bin Sufyan bin Majasyi, kemudian Muhammad bin Uhayha bin Al-Hallaj, kemudian Muhammad bin Hamron bin Robi'ah. Tapi mereka tidak terkenal. Seperti itu. Tapi memang ada yang bernama Muhammad. Dan di literatur lain mengatakan sampai ada 20-an. Tapi yang paling terkenal 3 nama ini. Dengan harapan bayi-bayi mereka lah yang termaktub dalam kitab-kitab Samawi, Taurat maupun Injil. Gitu. Selanjutnya, Mbak. Nah, kalau di sini dalam Al-Quran sendiri sudah termaktub dalam surat As-Saff. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'a bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Intinya adalah pada ayat ini. Jadi Nabi Isa itu disebut sebagai mubasyir, pemberi kabar berita gembira, karena memang beliau adalah yang mengabarkan, Nabi yang mengabarkan bahwasanya setelah beliau akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, seperti itu. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Isa itu memiliki sifat-sifat yang mirip dengan Kanjeng Nabi. Beliau memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas kepada makhluk, baik manusia ataupun binatang. Sehingga waktu itu murid-muridnya mengira bahwasanya beliau adalah Nabi akhir zaman. Kemudian beliau mengatakan, bukan, yang Nabi akhir zaman itu bukan saya. Tapi nanti ada lagi seorang Nabi yang bernama Ahmad. Makanya beliau disebut dengan mubasyir, yaitu pemberi kabar gembira akan kedatangannya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad atau Ahmad. Nama lainnya adalah Ahmad. Sampun, Mbak Syada. Selanjutnya untuk Mbak nulis. Niku sampun ganti ning. Sudah yang ganti. selanjutnya Mbak Oke. Nah, ini saya berikan beberapa contoh tentang berita kelahiran Nabi Muhammad dalam kitab yang lain. Kalau tadi saya menyebutkan Taurat dan Injil, tapi saya hanya menyebutkan Injilnya mawon. Karena ngapunten saya memang kurang persiapan hari ini karena ini tadi mendadak saya bikinnya. Yang pertama adalah Injil Barnabas.
Injil Barnabas ini adalah Injil salah satu oleh orang Nasrani sendiri karena di situ mencantumkan secara jelas nama Nabi Muhammad, tidak menggunakan dengan rumus atau kode-kode istilah tertentu, tapi secara jelas menyebutkan kata Nabi Muhammad dalam Injil Barnabas. Ini saja Injil Barnabas ini menjadi perdebatan di antara sejarawan karena meragukan keautentikan dari Injil ini. Entah karena memang tidak otentik atau karena menyebutkan nama Nabi Muhammad, saya tidak tahu. Yang jelas dalam Injil Barnabas ini ada beberapa bab dalam Injil Barnabas yang menyebut kata Muhammad secara jelas. Di bab 39 dan di bab 41, di bab 44. Kemudian ada lagi yang belum saya tulis, itu ada di bab 112. Dan lain-lain, sekitar ada 6 bab. Kebetulan saya ini ada kitabnya. Ini Injil Barnabas, saya tadi sudah cek, memang ada. Dalam Injil Barnabas sendiri sudah termaktub di situ. Ini hanya sekedar pengetahuan mawon. Saya hanya ingin mengecek kebenarannya apa benar-benar ada. Dan yang kedua adalah Injil Perjanjian Baru. Injil Perjanjian Baru. Jadi kalau kitabnya orang ahli kitab itu Kristen dan Yahudi, mereka kan memiliki kitab namanya Alkitab, dan Alkitab dibagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru kita menyebutnya sebagai Injil, sedangkan Perjanjian Lama disebut sebagai Taurat. Di sini saya mengambil dari jauhnya Profesor Quraisy Shihab bahwasanya informasi kedatangan Nabi Muhammad yang termaktub dalam surat As-Saff ayat 6 tadi, yaitu Mbak Nismu Ahmad tadi, itu senada dengan kitab Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, jangan kamu mengasihi aku, dan seterusnya. Ini sudah dilihat, bisa dilihat di sini kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Ini yang saya buat adalah kata penolong, karena yang kata menurut Profesor Quraisy Shihab, kata penolong ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan penta, saya lupa tadi istilahnya. Dalam bahasa Yunani lain, kalau misalkan bahasa Yunani tersebut diartikan dalam bahasa Arab, maka memiliki kata Ahmada atau Muhammad, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Injilnya yang asli yang berbahasa Yunani, kata penolong ini memiliki makna yang mirip dengan kata Ahmad dan Muhammad. Jadi tidak menyebutkan Muhammad secara langsung, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan penolong. Tapi menurut tafsiran dari mereka, dari agama mereka sendiri mengatakan yang dimaksud di sini adalah Rohul Kudus. Tapi kalau menurut Profesor Quraisy Shihab, jika diteliti secara bahasa, itu merujuk pada kata berarti senada dengan Nabi Muhammad yang memiliki nama Muhammad atau Ahmad. Sampun. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya adalah sejarah awal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad. Berbagai pendapat tentang awal peringatan Maulid Nabi ada 3, nggih. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini awalnya di Tunis, kemudian pindah ke Mesir. Dan salah satu khalifahnya yang bernama Al-Mu'izz Lidinillah ini kemudian mengadakan yang namanya Maulid. Hanya saja biasanya sumber yang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid itu dari dinasti Fatimiyah biasanya tidak digunakan oleh sumber-sumber dari kalangan Sunni. Karena apa? Karena dinasti Fatimiyah ini mereka bermadzhab Syiah awalnya. Meskipun pada akhirnya nantinya diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan diganti semuanya menjadi paham Sunni, seperti itu. Hanya saja, nah kalau kita lihat di sini yang kedua adalah penguasa Irbil Irak, Raja Al-Mudhaffar yang
menjadi sepupu kalau tidak salah, sepupunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada yang mengatakan pertama kali yang mengadakan adalah Al-Mu'izz lidinillah, ada yang mengatakan Raja Al-Mudhaffar, penguasa Irbil dari Irak Utara, juga ada yang mengatakan yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tapi ada perbedaan antara perayaan Maulid Nabi di dinasti Fatimiyah, ngapunten, ada perbedaan pendapat. Perbedaan perayaan pada masa dinasti Fatimiyah dan pada masa Raja Al-Mudhaffar ini. Perbedaannya apa? Ketika dinasti Fatimiyah itu yang namanya Maulid Nabi Muhammad itu tidak dirayakan secara khusus. Tapi semua dari ahlu baitnya Nabi Muhammad itu diperingati. Jadi ada yang namanya Milad Nabi Muhammad, perayaan ihtifal Milad Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad, ada perayaan ihtifal Sayyidah Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan seterusnya. Ada sekitar 6, jadi 6 kali perayaan selama setahun. Jadi tidak khusus pada Kanjeng Nabi Muhammad saja. Nah, sedangkan Raja Al-Mudhaffar niki mboten. Kalau Raja Al-Mudhaffar ini hanya Nabi Muhammad mon ingkang dirayakan. Kalau dinasti Fatimiyah ini kan Syiah. Kalau penguasa Irbil Irak Raja Al-Mudhaffar ini kan Sunni beliaunya, seperti itu. Jadi pertama kali ada perayaan yang besar-besaran, perayaan dengan dirayakan secara besar-besaran, itu terjadi pada masa Raja Al-Mudhaffar, pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah. Nonton. Dinasti Ayyubiyah. Oh, jarang mantan juga. Yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah saya cek di beberapa literatur, kalau selama ini kita tahunya bahwasanya sampai penceramah-penceramah itu banyak yang mengatakan bahwasanya yang paling masyhur adanya peringatan Maulid itu bukan pada masanya Raja Mudhaffar atau pada masa dinasti Fatimiyah. Yang paling masyhur ini kalau saya lihat di ceramah-ceramah YouTube itu ya, itu mengatakan bahwasanya perayaan pertama kali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggerakkan semangat para tentara muslim karena saat itu menghadapi perang salib yang luar biasa. Perang salib itu sudah memakan waktu sekitar 200 tahun. Mulai tahun 1095 pada masa dinasti Seljuk sampai pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, waktu itu tentara muslim mengalami kekalahan yang luar biasa. Saya lupa tepatnya karena masa peperangan salib ini ada sekitar 6 periode, jadi sangat panjang sekali. Jadi di antara itu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi itu sempat terjadi yang namanya kemunduran tentara Islam, sehingga beliau mencari cara bagaimana sekiranya tentara Islam ini kembali bangkit untuk melawan pasukan salib. Akhirnya dimunculkanlah yang namanya peringatan Maulid Nabi, dibacakan di sana yang namanya sejarah-sejarah Nabi, dibacakan sirah-sirah Nabi, sehingga menggerakkan semangat tentara muslim untuk menyerbu pasukan salib dan berakhir dengan kemenangan. Mantan. Selanjutnya, Mbak. Sampun. Dari itu. Ini Urgensitas Maulid, Urgensitas Maulid. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan ayat yang tadi Nabi Isa sebagai mubasyir atau pemberi kabar gembira. Jadi sangat luar biasa kelahiran Nabi Muhammad ini. Nabi Isa itu disebut sebagai mubasyir. Mubasyir kan artinya pemberi kabar gembira. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, beliau itu sudah memberikan kabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Seperti itu. Padahal jarak kelahiran Nabi Muhammad dengan adanya Nabi Isa itu sekitar 600 sampai 700 tahun. Tapi sudah dikabarkan sebelumnya secara jelas oleh Nabi Isa. Nah, ini menurut beberapa ulama kaitannya dengan Maulid, urgensitas ayatnya berkaitan dengan ayatnya yaitu ini qul bi fadlillah bi rahmatihi
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka disebabkan itu hendaklah mereka bergembira. Ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata falyafrahu ini dianjurkan untuk bergembira. Bergembira apa? Bergembira dengan rahmatnya Allah. Kemudian ayat ini ditafsiri dengan ayat yang lain, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kata rahmat ini merujuk pada Nabi Muhammad. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abbas. Ya, memang kita dianjurkan untuk bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi Isa pun demikian sebagai mubasyir, memberi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Jadi ayat lain pun juga serupa semacam itu. Tapi ayat yang lain yang jelas adalah yang lebih jelas lagi, yang sudah biasa disampaikan dalam kajian-kajian tentang maulid, yang disebutkan adalah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Seperti itu. Allah saja memberikan salawat, dan Allah juga memerintahkan malaikatnya untuk bersalawat. Dan itu bisa diberikan momentum yang khusus ketika perayaan Maulid Nabi. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Sampun. Ini ya yang tadi saya jelaskan. Relevansi kedua ayat tersebut adalah surat Yunus menyebutkan bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah dengan itu mereka bergembira. Ibnu Abbas berkata mengenai hal tersebut, karunia Allah adalah ilmu agama, sedangkan rahmatnya adalah Nabi Muhammad. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Sampun. Nah, ini contoh berbagai perayaan Maulid di luar negeri. Di sini ada dari negara Bangladesh kalau nggak salah. Kalau ini dari negara Malaysia. Jadi seluruh negara di dunia ini sebenarnya juga banyak yang merayakan Maulid Nabi. Hanya beberapa negara yang memang melarang saja, yang tidak melakukan perayaan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setahu saya di beberapa negara itu, kalau kita di Indonesia itu yang ramai itu kan biasanya Idul Fitri yang ramai. Justru ada di beberapa negara Timur Tengah itu justru perayaan yang paling meriah melebihi Lebaran itu adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan tambahan budaya masing-masing. Konklusi. Yang pertama adalah Maulid Nabi memiliki makna spiritual kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Ini juga tadi berkaitan dengan ayat yang mengatakan Nabi Isa sebagai mubasyir, memberi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah kehadiran Nabi Muhammad sudah termaktub dalam kitab-kitab agama yang lain. Hanya saja tadi yang saya sebutkan hanya dua, yaitu Injil Mawon, satunya Injil Barnabas, satunya adalah kitab Perjanjian Baru, dan yang ketiga perayaan kelahiran Nabi Muhammad secara formalitas dimulai sejak zaman Fatimiyah dan dilakukan secara besar-besaran pada masa Al-Muzaffar, penguasa Iran tetap di Irak bagian utara. Sampun. Sampun nggih. Demikian uraian singkat dari saya akhiri dengan sebuah kalimat, idza tamal amru badanaksu, apabila sesuatu sudah rampung baru akan nampak banyak sekali kekurangannya. Padahal saya sudah berusaha untuk menyiapkan, tapi ngapunten memang waktunya terbatas, jadi mohon maaf sekali apabila terdapat banyak di sana sini kekurangan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng atas pemaparan materinya mengenai
kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Mungkin dari para jamaah yang hadir di sini ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Tapi ini waktunya sudah mau habis tapi nggak, Mbak? Mungkin bagaimana Neng? Apakah mau diadakan sesi tanya jawab? Mungkin satu pertanyaan. Bagaimana? Tolong. Mohon maaf nih, suaranya kurang terdengar di saya. Rifan, Mbak. Apa mau diadakan sesi tanya jawab mungkin untuk satu atau dua pertanyaan? Oh, mungkin monggo satu aja. Kalau misalkan ada, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya minta maaf kalau saya tidak bisa jawab. Gini. Mungkin dari para jamaah, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, bisa ditutup saja. Nggih, karena waktu telah menunjukkan hampir setengah satu, mungkin kita bisa akhiri, dan karena dari para jamaah belum ada pertanyaan, kita bisa akhiri kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa tutup dengan doa. Monggo kepada Ning Zulfa, apakah bisa untuk memimpin doanya, doa penutup? Anu Mawan, punya yang hadir Mawan. Barangkali punya Ziana Walidah. Atau punya Fatimah Zahra. Nggih. Monggo Bu Ziana Walida, apakah bisa memimpin untuk doa penutupnya? Atau mungkin bisa Ning Zulfa Mawon yang memimpin. Buatan Mbak di closing Mawan. Di closing jenengan Mawan. Oh, game. Iya. Oke. Kalau gitu untuk mengakhiri acara pada siang hari ini kita bisa tutup dengan bacaan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ning Zulfa atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah kajian Mutiara Sholihah yang telah hadir pada siang hari ini, yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin dari panitia bisa membantu untuk mengambil dokumentasi. Halo Mbak Sulis, apakah bisa membantu mengambil dokumentasi? Nggih, bisa. Bentar nggih, di sini hujan. Monggo ibu-ibu yang lain mungkin mau menyalakan kameranya. Monggo ibu-ibu dan teman-teman semua. Nggih. Dokumentasi. Napa sampun? Nggih. Enggak bisa dimulai saja. Sampun nggih, tak mulai. 1, 2, 3. Sampun. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Terima kasih juga
Neng Zulfa karena telah hadir dan telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada kajian Mutiara Sholihah hari ini. Mohon maaf apabila dari saya selaku moderator apabila memiliki banyak kekurangan dan tutur kata ada yang kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ning Zulfa. Terima kasih Neng Oke, Zulfa. sami-sami ngapunten. Nggih, suwun Ning. Kula izin nggih.